Pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Alfi Samri dan saya Reza Emilia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Kebakaran tamu Hotel Grand Anugrah Express melompat dari lantai 2. Sepakat dengan buruh, distribusi produksi PT Songhyong Steel justru terhenti dihadang Samapta Polda Lampung. Ugal-ugalan, Avanza tabrak ojol hingga tewas. 2 rumah warga rusak diamuk angin kencang. Pemirsa, Hotel Grand Anugrah Express di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Tanjung Karang Pusat, pada Lampung pada Sabtu 28 Februari 2026 pagi terbakar. Kebakaran yang bersumber dari area dapur membuat tamu hotel kalang kabut. Bahkan seorang tamu ada yang nekat melompat dari jendela lantai 2 karena panik. Api pertama kali muncul sekitar pukul 5:54 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan Ardan, staf bagian bar dan kitchen hotel tersebut, insiden dipicu oleh aktivitas memanaskan minyak yang ditinggalkan terlalu lama hingga mengalami panas berlebih atau overheat. Api kemudian menyambar minyak tersebut dan menjalar ke plafon serta peralatan masak. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Bandar Lampung, Antoni Irawan, mengkonfirmasi bahwa api dengan cepat membesar di area bar dan kitchen. 2 orang dilarikan ke RS Bumi Waras. Akibat insiden tersebut, Dwi Andini Pramesti, 22 tahun, tamu hotel yang melompat dari lantai 2 karena panik. Dwi Andini mengalami luka robek di pelipis kanan serta terkilir pada kedua kakinya. Lalu Piantoko, 39 tahun, petugas keamanan hotel, yang mengalami sesak napas akut akibat menghirup asap tebal saat membantu proses evakuasi. Pihak Damkarmat mengerahkan 5 unit mobil pemadam dan 4 tangki air dengan total 20 personil. Api berhasil dijinakan total pada pukul 6:55 waktu Indonesia Barat. Meski kerugian material ditaksir sekitar 5 juta rupiah, dampak psikologis dan cedera fisik menjadi kerugian utama dalam peristiwa ini. Aksi heroik petugas keamanan yang mengalami sesak napas menunjukkan dedikasi dan harus mendapatkan apresiasi. Namun ini juga menjadi pengingat pentingnya penyediaan masker respirator darurat bagi staf hotel. Belajar dari peristiwa kebakaran dapur hotel tersebut, beberapa poin yang patut menjadi perhatian manajemen hotel dan pihak berwenang. Prosedur keselamatan dapur, kejadian murni akibat kelalaian operasional, human error. Memanaskan minyak tanpa pengawasan adalah pelanggaran standar prosedur dapur profesional. Manajemen kepanikan, fakta bahwa ada tamu yang melompat dari lantai 2 mengindikasikan bahwa jalur evakuasi atau sistem peringatan dini alarm mungkin tidak tersampaikan dengan tenang kepada tamu, atau tamu tidak teredukasi mengenai jalur keluar darurat. Sistem proteksi api perlu diperiksa apakah area dapur dilengkapi dengan automatic fire suppression system atau sistem pemadam otomatis untuk lemak dan minyak, atau heat detector yang berfungsi baik. Jika berfungsi, api seharusnya bisa dilokalisir sebelum menjalar ke plafon. Dari Bandar Lampung, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, proses penjualan hasil produksi PT Songhyong Steel Indonesia di Kecamatan Katibung, Lampung Selatan dihadang puluhan personel Satsamapta Polda Lampung. Penghadangan ini disebut dilakukan atas arahan Kapolda Lampung.
Tindakan tersebut pun dipertanyakan pihak manajemen karena dinilai tidak sesuai prosedur. Padahal sebelumnya telah tercapai kesepakatan antara perusahaan dan para pekerja. Ini produksi apa? Tertulis jelas di gede. PT Samsung Steel memproduksi behel. Yang kita jual itu produk, bukan aset. Kita dipaksa untuk melawan polisi jadinya, atau polisi yang melawan sipil. Suasana di depan gerbang PT Samsung Steel Indonesia pada Jumat siang sempat memanas. Sebuah truk tronton yang akan keluar dari area pabrik untuk mengirim hasil produksi dihentikan petugas kepolisian. Puluhan personil Sat Samapta dari Polda Lampung terlihat berjaga di lokasi bersama satu unit mobil dinas. Pihak manajemen baru di bawah kepemimpinan Pinipong telah memenuhi kesepakatan dengan karyawan, mempertanyakan dasar penghadangan tersebut. Sempat terjadi adu argumen antara perwakilan perusahaan dan aparat di lapangan. Salah satu perwira yang berada di lokasi, Ibda Juliater, menyampaikan bahwa penghentian kendaraan dilakukan atas perintah Kapolda Lampung, Helvi Assegaf. Namun saat pihak manajemen meminta ditunjukkan surat perintah resmi, mereka menilai tidak ada poin yang menyebutkan status quo, larangan pengeluaran barang ataupun penetapan staf terhadap hasil produksi. Sebelum kejadian ini, pihak perusahaan dan ratusan pekerja telah mencapai kesepakatan bersama. Pada 27 Februari 2026, kedua belah pihak menandatangani dokumen kesepakatan sebagai bentuk penyelesaian atas tuntutan buruh. Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi perusahaan untuk kembali menjalankan aktivitas produksi dan penjualan. Kuasa hukum manajemen Aristoteles menegaskan surat yang ditunjukkan aparat hanyalah surat tugas pengamanan dan patroli, bukan surat perintah penyitaan. Menurutnya, jika memang ada penetapan sita, seharusnya disertai surat resmi dari pengadilan yang berwenang. Tadi sudah ada kesepakatan antara karyawan serikat buruh dengan manajemen baru terkait pembayaran gaji, yang mana sebagian tadi sudah menandatangani, bahkan sudah diserahkan uangnya. Namun tiba-tiba kita ketahui bersama di depan polisi dengan jet Samaptanya datang menghalangi mobil truk yang ingin keluar dari PT Samsung. Padahal di dalam kesepakatan kami bersama dengan serikat, mereka sudah sepakat untuk apabila dibayarkan mereka akan memberikan akses untuk perusahaan dapat beroperasional, yaitu mengeluarkan mobil dan akan dibayar seluruhnya. Nah, tiba-tiba dihalangi oleh Polda Lampung berdasarkan surat perintah, katanya surat perintah Kapolda. Namun saya lihat di sini, ini bukan sprint Kapolda, ini sprint dari Karops untuk sama-sama kita lihat hanya untuk pengamanan untuk melaksanakan penebalan pengamanan dan patroli di areal pabrik PT Samsung. Bukan untuk menahan barang, bukan untuk menghalang-halangi kegiatan operasional. Namun saya sangat sesalkan di sini Kapolda Lampung, Irjen Pol Helvi Assegaf itu kami patut menduga tidak netral. Seperti itu. Pihak manajemen menilai tindakan penghadangan tanpa dasar hukum yang jelas dapat merugikan perusahaan serta menghambat realisasi kewajiban kepada para pekerja. Atas kejadian ini, manajemen berencana melaporkan dugaan pelanggaran prosedur tersebut ke Divisi Paminal Mabes Polri. Di sisi lain, para pekerja yang sebelumnya terlibat dalam aksi tuntutan berharap agar situasi segera kondusif. Mereka ingin aktivitas penjualan kembali normal agar proses pembayaran ganti rugi dan kewajiban perusahaan dapat segera direalisasikan. Yang perlu dipahami adalah berdasarkan Sprint nomor 40 ini tidak pernah dibenarkan ada perintah untuk melakukan penahanan atau menahan mobil atau kendaraan untuk melakukan angkutan terhadap muatan hasil daripada perusahaan ini. Maka kami patut menduga ada penumpang gelap di sini. Kok bisa tiba-tiba di luar daripada surat perintah ya Bang Aris, anggota Samapta melakukan penahanan. Nah, kemudian ketika kita cross check, ternyata perintah ini muncul dari Kapolda langsung berdasarkan chat-chatan WhatsApp antara Kapolda dan Katim yang ada di lapangan. Nah, kemudian kami sih berharap bahwa
ini tidak lagi terjadi, karena bagaimanapun bentuknya Kapolda harus bijak dalam hal ini. Hari ini perusahaan sudah menunaikan kewajiban melakukan pembayaran, bahwa kemudian pembayaran ini tentu muncul berdasarkan hasil kerja daripada pabrik ini. Kalau barang ini tidak keluar, lantas bagaimana terhadap hak-hak warga negara Indonesia yang bekerja sebagai karyawan perusahaan ini? Nah, jadi kami mohon Kapolda untuk lebih bijak lah, jangan terlalu terkesan terlihat diduga tidak netral begitu. Terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri, para pekerja sangat berharap hak-hak mereka dapat dipenuhi tepat waktu. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Lampung terkait dasar hukum penghadangan kendaraan tersebut. Peristiwa ini menjadi perhatian karena menyangkut kepastian hukum iklim investasi serta perlindungan hak pekerja di daerah. Dari Lampung Selatan, Hari Adriansyah, Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pengendara mobil Avanza warna hitam BE1272 AMT tabrak pengemudi ojek, 3 motor, 1 mobil, dan gerbang pagar rumah warga hingga roboh di Jalan Dr. Andes Warsito, Kupang, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung pada Jumat 27 Februari 2026 malam hari. Peristiwa ini menyebabkan pengemudi ojek online mengalami luka parah. Setelah mendapatkan pertolongan medis, nyawa korban tidak tertolong. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Gigih Andri Putranto dan Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung AKP R. Manggala Agung Sri Maharjo yang berada di lokasi saat ditemui belum bisa memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut. Sementara itu, Dedi selaku saksi mata menjelaskan saat ia sedang berjualan, tiba-tiba saja mobil Avanza tersebut dengan kecepatan tinggi datang dari atas menabrak belakang pengemudi ojek online yang sedang melintas. Setelah itu, mobil Avanza menabrak sepeda motor miliknya dan sepeda motor warga serta mobil yang terparkir. Laju kendaraan maut terhenti ketika menabrak gerbang pagar rumah warga hingga roboh. Terkait kronologi ini Bang, kejadiannya? Ya tadi kan kita lagi dagang, nggak tahu sih mobil itu ngebut dari atas, ngantem lah Gojek itu dihantam, posisi motor kita ini kan di sini, dia nabrak ini aja, nabrak motor kita dihantam semua. Apa Bang kira-kira yang rusak Bang? Yang rusak motor 3, motor Gojek, motor saya sama teman saya kan, ya paling mobil ini. Katanya ada korban Bang? Ada korbannya Gojek. Berapa orang Bang? 1 aja. 1 Bang. Untuk korbannya dilarikan ke mana Bang? Ke rumah sakit daerah katanya. Dari informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, pengemudi ojek online yang tertabrak bernama Salman berusia 58 tahun, warga Gedong Meneng, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Korban mengalami luka parah di bagian kepala, kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Setelah menjalani perawatan intensif, nyawa korban tak tertolong. Sedangkan pengemudi mobil Avanza yang nyaris dihakimi warga diamankan ke Mapolresta Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Pemirsa, 2 rumah milik warga di Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan rusak parah akibat diterjang angin kencang disertai hujan pada Jumat malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Rumah milik Mat Thohir, 71 tahun, dan Juhana, 61 tahun, di Dusun Sumur Induk, Desa Sumur, mengalami rusak parah di bagian atap. Angin kencang yang melanda wilayah tersebut pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat menyebabkan kerusakan pada kedua rumah tersebut. Akibat peristiwa tersebut, menerbangkan atap rumah milik Mat Thohir, lalu menimpa rumah Ibu Johana yang memang berdekatan. Atap terbuat dari material asbes milik Ibu Johana mengalami kerusakan parah. Angin kencang saja sih, terus kalau masih ketimpa dari terbangnya material dari rumah sebelahnya, itu saja sih. Jam berapa kejadiannya? Jam 11 kurang lebih. 11 malam apa siang? Malam ya. Ya si korban ya ketimpa, cuman alhamdulillah dicek fisik orang tua, alhamdulillah nggak ada satupun lecet. Nggak ada satupun yang lecet ya. Jadi nggak ada korban lah ya. Alhamdulillah. Tapi kalau melihat situasi sih udah ketutup asbes sih orang tua ini, tapi alhamdulillah Allah masih kasih keselamatan buat beliau.
atas kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Namun Ibu Johana mengalami trauma setelah sempat tertimbun reruntuhan asbes. Meskipun dalam kondisi yang mengkhawatirkan, saat kejadian berlangsung Ibu Johana tidak mengalami luka sedikit pun. Dalam laporan kita udah ke BPBD, dari kecamatan udah hadir, desa hadir, alhamdulillah. Ini udah ada kesepakatan, intinya kita habis Jumatan kita mau gotong royong nih Bang, mau bongkar. Alhamdulillah dibantu dari desa, dari kecamatan, tentunya mudah-mudahan dari Pak Bupati bisa menyampaikan itu. Prioritas cuma atap aja Pak, atap, asbes, sama 2 rumah kiri kanan. Berapa rumah untuk yang tertimpa bencana ini? 2 rumah. Camat Ketapang beserta Kepala Desa Sumur yang datang ke lokasi memberikan bantuan sembako berupa beras dan mie instan kepada korban yang tertumpah angin kencang. Selain itu, pihak desa tengah melakukan pendataan secara menyeluruh untuk memastikan kerugiannya. Pihak desa masih melakukan pendataan dan penilaian kerusakan. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap cuaca ekstrim yang masih berpotensi terjadi. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Atriansyah melaporkan. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan Misteri Hidup hanya di Garuda TV. Sementara itu pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Kopda Marinir Anumerta Muhammad Mahfudi, prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang gugur saat menjalankan tugas penanggulangan bencana longsor di wilayah Jawa Barat. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung Muhammad Pirsada mewakili Gubernur Lampung hadir bertaziah ke rumah duka almarhum di Bandar Lampung pada Sabtu 28 Februari 2026. Pada kesempatan tersebut, Pirsada menyampaikan bela sungkawa mendalam sekaligus penghormatan atas jasa dan pengabdian almarhum yang gugur dalam tugas kemanusiaan. Pirsada juga menyampaikan dukungan moral kepada keluarga agar diberikan ketabahan dan kekuatan. Atas nama pemerintah Provinsi Lampung, Pirsada menyampaikan duka cita yang mendalam. Almarhum merupakan putra terbaik bangsa yang telah mengabdikan dirinya untuk negara. Sebelumnya jenazah almarhum disambut melalui upacara militer di Bandar Udara Raden Intan II. Prosesi penyambutan berlangsung hikmat dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi Lampung bersama unsur TNI dan Polri sebagai bentuk penghormatan terakhir. Upacara penyambutan dipimpin oleh Paslok Brigif 4 Mar, _BS, selaku Inspektur Upacara. Selanjutnya jenazah dibawa ke rumah duka di perumahan Gria Elok, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, untuk disemayamkan sebelum dimakamkan secara militer di TPU Beringin Raya. Kehadiran jajaran pemerintah Provinsi Lampung bersama Forkopimda dalam prosesi tersebut menjadi wujud kepedulian dan penghargaan atas dedikasi serta pengorbanan prajurit TNI dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Dari Bandar Lampung, Tim Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Hamartoni Ahadis meninjau langsung proses pencarian seorang warga yang diduga tenggelam di aliran Sungai Wesesah, Gang Singgah Mata, Tanah Miring, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara pada Jumat siang. Dalam peninjauan, Bupati didampingi Kepala Lingkungan
tokoh masyarakat Raden Bangsawan Mega, serta tim gabungan dari Basarnas, BPBD, Damkar, dan kepolisian yang terus melakukan penyisiran di lokasi kejadian. Bupati Hamartoni Ahadis meninjau langsung proses pencarian seorang warga yang diduga tenggelam di aliran Sungai Waisesa, Gang Singgah Mata, Tanah Miring, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Jumat siang. Di hadapan warga dan keluarga korban, Hamartoni menyampaikan harapannya agar korban segera ditemukan. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim gabungan yang sejak sehari sebelumnya telah dikerahkan untuk melakukan pencarian di titik yang diduga menjadi lokasi korban tenggelam. Sementara itu, proses pencarian dilakukan dengan menyisir aliran sungai menggunakan perahu karet, serta pemantauan di sejumlah titik yang dianggap berpotensi menjadi lokasi korban terseret arus. Korban berinisial F, warga Kelurahan Kota Gapura, Kecamatan Kota Bumi Kota, sebelumnya dilaporkan hilang setelah diduga melompat ke sungai saat aparat kepolisian menggerebek arena judi Sabung Ayam. Hingga Jumat malam sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, korban masih belum berhasil ditemukan. Tim gabungan menyatakan pencarian akan terus dilanjutkan dengan memperluas area penyisiran, sembari berkoordinasi dengan pihak keluarga dan masyarakat setempat. Dari Lampung Utara, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, politik tak selalu tentang naik tangga kekuasaan. Bagi Mukhlis Basri, pengabdian justru menemukan maknanya ketika kembali ke akar. Senior PDI Perjuangan yang kini anggota DPR RI, fraksi PDIP itu ikhlas mendapat penugasan partai menjadi Ketua Ranting Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Sebuah langkah yang tak lazim bagi politisi yang telah sukses menjadi eksekutif dan kini anggota DPR RI untuk periode ketiganya. Penugasan tersebut terungkap dalam musyawarah ranting Musran Kecamatan Jati Agung yang digelar di Jati Agung Agropark pada Sabtu 28 Februari 2026. Kegiatan itu menjadi musran tingkat kecamatan pertama yang digelar PDIP di Provinsi Lampung tahun ini. Di hadapan kader dan pengurus partai, Mukhlis menegaskan bahwa jabatan bukanlah tujuan utama dalam perjuangan politik. Pengabdian partai itu di mana saja, meski dirinya anggota DPR RI, tapi jabatan bukan segalanya. Baginya yang paling penting adalah loyalitas dan kerja nyata untuk membesarkan partai. Mukhlis mengaku menerima penugasan tersebut sebagai bentuk komitmen ideologis kepada partai yang telah membesarkan namanya sejak dari bawah. Menurut mantan Bupati Lampung Barat 2 periode itu, dirinya ingin memberi contoh bahwa struktur partai itu harus kuat sampai tingkat ranting. Justru dari desa inilah kekuatan partai dibangun. Kalau ranting kokoh, maka kemenangan bukan hal yang sulit. Mukhlis juga menekankan pentingnya solidaritas seluruh elemen partai, mulai dari pengurus ranting, pimpinan anak cabang hingga kader di legislatif dan eksekutif. Dia menyebut bahwa PDI Perjuangan adalah partai besar, harus kompak, harus gotong royong, dan harus tegak lurus dengan arahan Ketua Umum. Kalau semua bergerak bersama, dia yakin Lampung Selatan akan tetap menjadi basis kuat PDIP. Langkah Mukhlis turun langsung memimpin ranting dinilai sebagai simbol bahwa perjuangan politik tidak mengenal strata. Dari Senayan kembali ke desa, ia seolah ingin mengingatkan bahwa kekuatan partai sejati lahir dari akar rumput. Dia berjanji ingin terus turun, menyapa kader, memastikan mesin partai hidup. Pengabdian bukan soal posisi, tapi soal hati. Turunnya Mukhlis ke tingkat ranting bukan tanpa jejak sejarah. Karir politiknya di PDIP memang ditempa dari level paling bawah. Tahun 1987, Mukhlis memulai sebagai komisaris desa, kini Ketua Ranting, PDIP Sinarjaya. Karirnya berlanjut menjadi komisaris kecamatan, kini Ketua PAC, PDIP Sumberjaya. Pada tahun 2000 hingga 2015, ia menjabat Ketua DPC PDIP Lampung Barat. Tahun 2015 hingga 2019, Mukhlis dipercaya menjadi Wakil Ketua Bidang Dewan Kehormatan DPD PDIP Lampung. Lalu tahun 2019 hingga 2024, Mukhlis mengemban amanah sebagai Bendahara Umum Baguna PDIP Pusat.
Kini di bawah pimpinan putri sulungnya, Lesti Putri Utami, Muhlis kembali ke akar perjuangan sebagai Ketua Ranting Desa Marga Agung. Langkah itu menjadi simbol bahwa di PDIP, struktur partai adalah jantung perjuangan. Dari Senayan kembali ke desa, Muhlis Basri seakan menegaskan satu pesan, loyalitas dan pengabdian lebih tinggi nilainya daripada sekedar jabatan. Dari Lampung Selatan, tim Garuda TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Bandar Lampung kembali memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan pada tahun anggaran 2026. Sebanyak 200 ruas jalan lingkungan ditargetkan dibangun sebagai bagian dari percepatan konektivitas dan mobilitas warga. Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan pada tahun anggaran 2026. Sebanyak 200 ruas jalan lingkungan ditargetkan dibangun sebagai bagian dari percepatan konektivitas dan mobilitas warga. Kebijakan ini disebut sejalan dengan arahan Wali Kota Bandar Lampung, Epa Dwiana, yang mendorong peningkatan kualitas infrastruktur dasar di seluruh wilayah kota. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum PU Kota Bandar Lampung, Rayu R. Wiranegara, mengatakan proyek pembangunan jalan lingkungan tersebut akan tersebar di berbagai titik. Tak hanya jalan lingkungan, pemerintah kota juga membidik penataan wajah kota melalui revitalisasi pedestrian di 4 ruas jalan protokol. Langkah ini diklaim untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus keselamatan pejalan kaki. Pemkot menargetkan seluruh kegiatan fisik bisa mulai dikerjakan usai Lebaran 2026. Saat ini tahapan persiapan administrasi dan teknis tengah dirampungkan. Dari Bandar Lampung, tim liputan Garuda TV melaporkan. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, jajaran Polsek Sekampung Udik Polres Lampung Timur berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukumnya. Tersangka merupakan pelaku pembacokan dan perampasan sepeda motor milik korban dan telah DPO selama 6 bulan. Kapolsek Sekampung Udik Polres Lampung Timur, Ibtu Farhan Maulana Afrianto, mengatakan pelaku berinisial AK berusia 41 tahun, warga Kecamatan Belambangan Umpu, Kabupaten Waikanan, berhasil diamankan setelah sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 11 September 2025, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, di area peladangan Desa Buah Gunung Sari, Kecamatan Sekampung Udik. Saat kejadian, korban berinisial AB, pekerjaan sebagai petani, tengah duduk di atas sepeda motor sedang menelpon anaknya. Tanpa diduga, pelaku datang dari arah belakang dan langsung menyerang korban dengan menggunakan senjata tajam. Pelaku membacok bagian punggung dan jari tangan korban hingga mengalami luka serius. Korban yang kesakitan berteriak meminta pertolongan. Warga sekitar yang mendengar teriakan tersebut segera datang membantu dan membawa korban ke Rumah Sakit Mardi Waluyo untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Tim TK 308 Presisi yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Sekampung Udik, Ibtu Farhan Maulana Afrianto, langsung bergerak menuju lokasi persembunyian pelaku. Dalam proses penangkapan, pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan. Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolsek Sekampung Udik untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Baik, jadi di Wilkum kami yaitu Wilkum Kecamatan Sekampung Udik
Yang pertama, pelaku melakukan pencurian dengan cara mengincar situasi sepi di malam hari, kemudian merusak kunci kendaraan menggunakan kunci letter T, kemudian diambil kendaraannya. Kemudian untuk pada kasus lain, yaitu pelaku melakukan pembegalan atau pencurian dan kekerasan dengan cara menyerang korban hingga terputus jarinya dan melukai korban di punggung, lalu kabur membawa kendaraan. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa rekaman CCTV yang menguatkan keberadaan pelaku di lokasi kejadian serta sebilah golok yang digunakan saat melakukan aksi kekerasan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 479 ayat 2, huruf C dan huruf D, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dari Lampung Timur, Rizwan, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri biasanya menjadi ladang rezeki. Para pedagang pasar tradisional justru lesu. Persaingan harga yang tidak sama dengan platform belanja online disinyalir menjadi penyebab utama merosotnya omset pelaku UMKM. Bahkan perbedaan harga yang mencapai 40% membuat pedagang pasar kini sulit bertahan di tengah gempuran digitalisasi. Suasana pasar tradisional yang biasanya hiruk-pikuk menjelang Lebaran, kini tak lagi sama. Salah satunya pasar tradisional Natar Lampung Selatan. Meski arus pengunjung terlihat mengalir, namun daya beli di lapak-lapak fisik menurun drastis. Para pedagang mengeluhkan fenomena cek harga, di mana konsumen seringkali membandingkan harga pasar dengan harga di aplikasi belanja daring atau e-commerce. Selisih harga yang terpaut jauh, yakni mencapai 30 hingga 40 ribu rupiah per item, membuat pedagang pasar kecil tak berkutik. Hal ini diduga terjadi karena adanya praktik penjualan langsung dari distributor besar ke konsumen melalui platform online dengan harga grosir. Kini para pedagang hanya bisa berharap adanya regulasi tegas dari pemerintah untuk menata ulang ekosistem perdagangan digital agar tercipta keadilan harga bagi para pelaku UMKM dan pedagang kaki lima di pasar tradisional. Ya kalau penjualan dibandingin tahun dulu ya mungkin ya jauh merosotnya. Itu bagaimana ya, karena pedagang pasar ini apalagi terutama UMKM kayaknya banyak kalah dengan online Shopee kan. Jadi kadang-kadang gimana ya, kadang-kadang yang belanja sering menanyakan ini berapa Pak, itu berapa Pak, kemudian kita kasihkan harga tertentu, kata mereka di Shopee aja segitu. Jadi perbandingannya susah, di situ kami kalahnya. Dirinya menyampaikan jika dibandingkan tahun lalu penjualan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Untuk mengatasi persoalan ini, pedagang yang memiliki lapak berharap adanya peran dari pemerintah yang memberi batasan terkait maraknya aplikasi belanja online. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Pemirsa, Perum Bulog Kantor Wilayah Lampung terus mengintensifkan penyerapan gabah petani di bulan Ramadan 2026. Langkah ini menjadi bagian dari penugasan pemerintah untuk mendukung penguatan cadangan pangan nasional. Perum Bulog Kantor Wilayah Lampung terus mengintensifkan penyerapan gabah petani di bulan Ramadan 2026. Langkah ini menjadi bagian dari penugasan pemerintah untuk mendukung penguatan cadangan pangan nasional. Secara nasional, target pengadaan tahun ini mencapai 4 juta ton gabah. Khusus di wilayah Lampung, target ditetapkan sebesar 430 ribu ton gabah kering panen, atau setara dengan 253 ribu ton beras. Kepala Perum Bulog Kanwil Lampung, Rindo Saputra, menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menjalankan penugasan secara maksimal. Meski di tengah bulan puasa, penyerapan tidak hanya dilakukan melalui gudang, namun juga melalui tim jemput pangan yang turun langsung ke sentra produksi padi di berbagai daerah di Provinsi Lampung. Bulog memastikan harga pembelian gabah kering panen sesuai ketentuan pemerintah, yaitu Rp6.500 per kilogram. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan melindungi pendapatan petani. Hingga akhir Februari 2026,
realisasi serapan di Lampung telah mencapai 101.000 ton GKP atau sekitar 25,58% dari target tahunan. Bulog juga mengimbau petani dan gabungan kelompok tani untuk menjual hasil panen sesuai standar yang ditetapkan, agar memberikan manfaat bagi petani sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, warga Kecamatan Sukal, Kabupaten Lampung Barat digemparkan dengan adanya penemuan mayat laki-laki bersimpah darah di tengah perkebunan pada Sabtu 28 Februari 2026. Penemuan tersebut terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat di kebun pemilik korban, tepatnya di Pekon Jagaraga, Kecamatan Sukal. Saat ditemukan warga setempat, korban mengalami luka serius di bagian leher dan sejumlah tanda-tanda kekerasan di bagian tubuhnya. Diduga korban mengalami penganiayaan yang berujung hilangnya nyawa. Diketahui korban bernama Reza berusia 23 tahun. Warga setempat yang menemukan jasad korban sudah tergeletak tak bernyawa langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Lampung Barat. Kasat Reskrim Polres Lampung Barat Ibtu Rudi Prawira membenarkan peristiwa nahas tersebut. Ia menjelaskan bahwa korban berjenis kelamin laki-laki dan ditemukan sudah tidak sadarkan diri. Setelah dipastikan korban meninggal dunia. Lanjut Ibtu Rudi, korban langsung dievakuasi ke RSUD Alimuddin Umar untuk diperiksa lebih lanjut. Di tubuh korban memang ada tanda-tanda kekerasan dan yang paling mencolok di bagian leher. Kasat Reskrim memastikan bahwa pihaknya langsung membentuk tim khusus untuk mengungkap terkait peristiwa nahas itu. Dari Lampung Barat, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Reza Melia dan saya Alfi Sahid beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.